Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Zara. Saya ingin menceritakan sebuah cerita fiksi yang terinspirasi dari film Narnia. Bermula pada tahun 1940 saat Perang Dunia, 4 bersaudara, Peter Pensif, Susan Pensif, Edmund Pensif, dan juga Lucy Pensif dievakuasi dari London untuk menghindari pengeboman. Mereka dikirim ke tempat Profesor Diggory yang tinggal di daerah pedalaman Inggris. Lalu ia dikasih sebuah kamar. Besoknya, Lucy mengajak 3 saudaranya tersebut untuk bermain petak umpet. Saat keempat anak menghadiri rumah tersebut, Lucy menemukan lemari yang membawanya ke dunia ajaib Narnia. Di sana ia bertemu faun yang bernama Tom Nook yang mengundang Lucy untuk minum teh di rumahnya. Akhirnya ia mengakui rencananya untuk melaporkan Lucy kepada yang berpura-pura menjadi Ratu Narnia yang dikenal sebagai penyihir putih. Namun akhirnya membiarkan Lucy pergi. Saat kembali ke dunia kita, saudara-saudara Lucy tak percaya padanya tentang Narnia. Namun kakaknya Edmund masuk ke dalam lemari ke Narnia dan bertemu penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia. Berteman dengan Edmund dengan menawarkan manisan Turki yang sangat disukai Edmund. Sang penyihir menyuruh Edmund untuk membawa saudara-saudaranya ke Narnia dengan balasan manisan tersebut lagi. Lucy bertemu Edmund di Narnia dan mereka kembali ke rumah profesor. Dari cerita Lucy, Edmund menyadari bahwa wanita yang ditemukan itu adalah penyihir putih, tetapi tak mengatakan pada siapapun tentang hal itu. Dia bahkan menyangkal pada Peter dan Susan bahwa dia telah masuk ke Narnia. Saat Lucy menceritakan hal itu kepada mereka berempat tetap memasuki dunia Narnia saat bersembunyi dalam lemari dan bertemu berang-berang yang bisa bicara. Berang-berang tersebut menceritakan sebuah ramalan bahwa akan datang 2 anak Adam dan 2 anak Hawa yang akan mengalahkan penyihir putih dan mengisi 4 takhta di Cair Paravel. Berang-berang juga menceritakan tentang Raja Narnia, sebenarnya singa gagah bernama Aslan, yang telah menghilang sekian lama, tetapi sekarang kembali lagi. Edmund diam-diam pergi ke istana penyihir putih, di mana terdapat banyak patung batu, yaitu musuh penyihir yang telah disihir menjadi batu. Edmund dianggap gagal membawa ketiga saudaranya dan dikurung di istana tersebut. Berang-berang menyadari hal tersebut, langsung meninggalkan rumahnya dan menuntun ketiga Pevensie ke tempat Aslan. Di perjalanan mereka terus diburu oleh suruhan penyihir putih, Sinterklaas, mengunjungi mereka dan memberi mereka hadiah. Peter mendapat pedang dan perisai, Susan mendapat trompet dan 1 set alat panah. Lucy mendapat botol kecil berisi cairan penyembuh yang hanya setetes bisa memulihkan siapapun yang sekarat, dan sebuah pisau belati. Dan berang-berang mendapatkan alat menjahit. Akhirnya mereka semua dapat bertemu Aslan dan pasukannya. Peter menggunakan pedangnya pertama kali melawan serigala yang merupakan pasukan penyihir yang mencoba menyerang Susan dan Lucy. Setelah mendengar cerita dari ketiga Pensif, Aslan kemudian memerintahkan sebagian pasukannya untuk menjemput Edmund dari istana penyihir. Penyihir datang kepada Aslan dan mengatakan bahwa sesuai hukum Deep Magic for the Dawn of Time, dia berhak memiliki Edmund karena telah berkhianat. Aslan berbicara padanya secara pribadi dan menawarkan dirinya untuk mengganti Edmund. Malam harinya, Aslan meninggalkan perkemahan diam-diam namun diikuti Susan dan Lucy, dan dia memberitahukan pertukaran tersebut. Sang penyihir mengikat Aslan di meja batu lalu membunuhnya dengan pisau. Lucy dan Susan menghampiri Aslan yang bujur kaku dan terkejut. Ketika Aslan hidup kembali. Kemudian Aslan menjelaskan salah satu hukum dari Deep Magic tersebut adalah jika nyawa yang tidak bersalah menggantikan seorang pengkhianat, maka nyawanya tersebut tetap hidup. Aslan mengangkut Lucy dan Susan di punggungnya, kemudian pergi ke istana penyihir di mana dia menghidupkan semua yang telah disihir jadi batu. Peter dan Edmund memimpin perang melawan penyihir putih dan pasukannya, namun mereka hampir kalah. Aslan tiba dengan membawa para patung yang dihidupkan sebagai bala bantuan. Akhirnya para penduduk Narnia mengalahkan musuh dan
penyihir putih dibunuh oleh Aslan. Keempat, Pensif akhirnya jadi raja dan ratu Narnia. King Peter atau Raja Peter yang agung, Queen Susan, Ratu Susan yang lemah lembut, King Edmund, Raja Edmund yang adil, dan Queen Lucy atau Ratu Lucy yang berani. Beberapa tahun kemudian, mereka telah dewasa memburu rusa putih. Mereka melihat lampu jalan dan berjalan lurus ke arah semak-semak. Ketika memasukinya, semak-semak tersebut berubah jadi mantel dan mereka kembali ke lemari tempat awal mereka masuk ke Narnia dan juga kembali menjadi anak-anak. Tokoh yang diperani ada Peter Pensif, Lucy, Edmund, Susan, Aslan, dan penyihir putih, dan juga Tumnus. Lucy memiliki sifat yang baik dan juga pemberani. King Peter memiliki sifat yang baik, juga adil. Susan adalah perempuan yang baik dan juga lemah lembut. Penyihir putih memiliki sifat yang jahat, suka membunuh orang dengan semena-mena. Temanya adalah Pensif dan juga Aslan untuk memperbaiki Narnia kembali dari penyihir putih. Dari cerita tersebut adalah tempatnya pada saat itu adalah musim salju dan juga musim gugur. Tema tempatnya adalah di hutan.